Shalom. Ada sukacita? Ada kuasa? Mari kita andalkan Tuhan untuk penyembahan dan pujian yang akan kita sampaikan. Marilah kita menyembah Tuhan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita serahkan sepenuhnya hati kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang jamah kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang sentuh hati kita. Biarkan kita selalu terhubung dengan Tuhan. Terima kasih. Kita siap membawa hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi hamba-hambanya yang berkenan. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan, setiap doa-doa yang kita panjatkan, semua untuk Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari jemaat kami undang bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Tuhan kita telah menjadi hamba. Tuhan kita telah menjadi hamba untuk kita. Dia korbankan dirinya untuk kita. Dia mati untuk kita. Sekaranglah kita waktunya untuk menjadi hamba. Mari kita andalkan Tuhan, sepenuhnya andalkan Tuhan. Amin. Janganlah engkau membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu daripada aku, Tuhan. Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau hidup dalam hatiku, Tuhan. Sepenuhnya aku serahkan padamu, Tuhan. Kiranya pujian selanjutnya menjadi doa untuk kita semakin rindu, untuk kita semakin dekat. Oh, terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan. Amin. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Bapa di dalam surga, ini kerinduan kami. Terus mengandalkan Kau dalam segala situasi. Karena Kau adalah pencipta langit bumi, sumber andalan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Karena kami percaya Engkau tahu segala jalan kami. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga pada waktu kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Karena setiap orang sudah mendapatkan perjumpaan baru dengan Tuhan. Kami sungguh sangat rindu memberkati setiap orang lewat kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami urapan yang baru untuk tujuan Tuhan pagi hari ini untuk seluruh jemaat yang hadir. Kami ingin setiap orang tidak melewatkan kebenaran-Mu ini. Sehingga mereka akan dikuatkan dan diteguhkan. Kami diubahkan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang semula mengandalkan diri sendiri. Menjadi orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau mengambil alih pucuk pimpinan. Sepanjang kebenaran firman Allah disampaikan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah dalam keadaan sehat, ini adalah anugerah dan rahmat Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang merindukan ibadah, mereka belum bisa beribadah karena memang gereja mereka belum menyelenggarakan ibadah offline. Tetapi ada di antara mereka yang tidak beribadah karena memang protokol kita belum memperbolehkan mereka beribadah. Tapi ada juga mereka yang terlalu keenakan dengan situasi dan kondisi ini tanpa Tuhan sehingga mereka tidak beribadah. Kami menyebut saudara yang hadir hari ini adalah orang yang berbahagia. Amin. Kami menyambut untuk yang baru pertama kali hadir. Adakah yang baru pertama kali hadir? Bisa angkat tangan. Oh, beri aplaus saudara-saudara buat saudara kita. Iya, ini adalah saudari Yemima. Nanti saudara bisa berkenalan lebih dekat. Terima kasih, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tema kita hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Mari kita baca kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17. Kami menulisnya di situ, kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tapi agar saudara mendapatkan gambaran tentang latar belakangnya, saudara, kita akan membacanya mulai ayat yang pertama. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Pasal 17, saya akan membacakan buat saudara sekalian mulai ayat yang pertama. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu
dan aku akan membuang engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nabi Yeremia waktu itu melayani di Yehuda, kerajaan Israel bagian selatan. Nabi Yeremia melihat dengan matanya sendiri tentang perilaku umat Tuhan yang hidup di dalam dosa. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan, tapi tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan manusia, mengandalkan sumber daya manusia, mengandalkan sumber daya alam. Bahkan mereka mengandalkan ilah-ilah bangsa asing dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Perbuatan ini adalah sebuah dosa. Saking besarnya dosa ini, Alkitab mengatakan dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada roh hati mereka dan pada tanduk-tanduk misbah mereka. Dosanya sudah demikian dalam, dosanya sudah terukir demikian kuat. Harapan Nabi Yeremia bahwa jika bangsa ini terus berbuat dosa dan tinggal di dalam dosa, maka Allah akan menghukum mereka dengan berat. Kesusahan besar itu dinubuatkan akan datang dari Asyur. Kesulitan besar dan kehancuran besar itu akan datang dari Babel. Mereka akan ditawan menjadi budak. Mereka akan tinggal di negeri asing dalam kesulitan dan kehancuran. Harapan Nabi Yeremia setelah ditegur oleh Tuhan, mereka bertobat. Tapi ternyata pada waktu Asyur mulai menyerang mereka, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi justru lari ke Mesir, minta pertolongan kepada Raja Mesir. Itu yang dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Khotbah hari ini untuk menolong saudara dan saya menjadi orang Kristen yang bijak. Mau belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Lembutkan hati saudara, bertobatlah. Sekarang kita akan memperhatikan bagaimana kondisi orang yang mengandalkan manusia. Dan kemudian kita akan belajar bagaimana kondisi orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, Yehuda merasa memiliki kemampuan dan memang memiliki kemampuan. Ia sudah diberkati oleh Tuhan, tapi dia tidak lagi mengandalkan Tuhan,
tapi mengandalkan sumber daya yang ada di dalam dirinya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, ini berbahaya. Kalau dalam keadaan sulit seperti ini, hampir semua orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena merasa dalam situasi yang tidak normal ini, maka hal-hal yang normal tidak bisa. Oleh sebab itu setiap orang akan mencari Allah, setiap orang akan mengandalkan Tuhan. Karena kondisinya sudah sulit, karena situasinya sudah tidak memungkinkan lagi mengandalkan kepandaian, mengandalkan kekuatan, mengandalkan logika. Hampir di seluruh sektor kehidupan, hampir di seluruh aspek kehidupan mengalami terpaan yang sangat luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita sudah -5. Singapura yang selama ini mengandalkan impor ekspor sekarang turun drastis. Resesi sedang dialami oleh mereka. Dalam keadaan tak berdaya, orang bisa mengandalkan Tuhan. Tapi yang berbahaya adalah saat kita memiliki sumber daya yang cukup, tanpa disadari kita mengandalkan diri sendiri. Dan orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sumber dayanya, lama kelamaan apa ditulis di situ? Hatinya jauh dari Tuhan. Kenapa jauh dari Tuhan? Kalau semua keadaan lancar, tidak berdoa pun berkat mengalir. Kalau seseorang memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, penghasilan yang tetap, tanpa berdoa pun semua akan baik-baik saja. Iblis sengaja membuat kita terlena supaya makin hari hati kita makin jauh dari Tuhan. Dan sebagai akibatnya firman Allah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam bahasa Ibrani, kata kutuk itu artinya dijijikkan, dijauhkan dari Tuhan. Sudah perhatikan tadi di atas, hatinya semakin jauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia ada di bawah kutuk Tuhan. Artinya apa? Tuhan kemudian jijik melihat umat itu. Di pemandangan Tuhan mereka kotor, mereka najis. Allah jijik melihatnya. Oleh karena sudah menjijikkan maka Allah menjauh dari mereka. Pada waktu iblis sudah berhasil menjauhkan umat Allah dari Tuhan, maka ini akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, waktu kita mengandalkan manusia, kita berada di bawah kutuk. Saat kita sudah berada di bawah kutuk, ini menjijikkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya orang yang di bawah kutuk sulit untuk menikmati berkat secara holistik. Kita merasa begitu pandai, kita merasa begitu mampu mengatasi semua hal. Dan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, apakah Allah melihat saudara sesuatu yang menjijikkan? Atau Allah melihat kita sesuatu yang menyenangkan? Ini adalah kondisi orang yang di bawah kutuk. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kondisi orang yang sedang berada di bawah kutuk itu seperti tinggal di padang gurun. Jika malam dinginnya minta ampun, jika siang panasnya berlebihan, sulit untuk bisa hidup.
Itulah sebabnya saat umat Israel ada di padang gurun, Allah melindungi mereka malam dengan tiang api. Pada waktu siang dengan tiang awan. Mereka tidak bisa mendapatkan hasil dari tanah yang asin. Terlalu asin sehingga semua tidak bisa tumbuh. Itulah sebabnya laut asin semua tidak bisa hidup. Dia tidak mengenal keadaan yang baik. Kenapa? Dia tinggal di padang gurun. Oleh sebab itu orang yang mengandalkan manusia, keadaan secara rohani semakin miskin dan kemudian semakin buruk dan semakin hancur. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong agar peringatan ini menjadi peringatan yang saudara dengar, saudara perhatikan. Minta tolong Roh Kudus, apakah saya mengandalkan Tuhan atau kekuatan sendiri? Apakah saya mengandalkan Tuhan atau sumber daya manusia? Saudara, ini yang berikutnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini kondisi yang berlawanan diberitahukan oleh Nabi Yeremia tentang kondisi orang yang mengandalkan manusia dan kondisi orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya sangat tergantung dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang direncanakan ataupun dilakukan, Tuhan Allah tetap dilibatkan. Kepandaian kita, pengalaman kita, kedudukan kita, posisi kita tidak harus dipertentangkan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Allah juga tidak merampas apa yang kita punya, tapi Allah tidak ingin apapun merampas posisinya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya dalam hidup yang sederhana, apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Saya ingin berbicara pertama kepada para pelayan Tuhan, WL, singer, para pemusik. Kalian boleh terus meningkatkan diri agar skill kalian makin bertambah. Tapi apakah kalian makin memperbanyak jam doa? Apakah kalian juga berpuasa? Apakah kalian berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan berkenan memakai bejana ini? Atau saudara hanya berpatokan kepada skillmu saja? Saudara bisa merasakan apakah sedang mengandalkan Tuhan atau tidak. Hendaknya kita belajar dengan ilmu padi, semakin berisi, semakin rendah hati. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ada orang-orang dalam situasi yang sulit ini terus berteriak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak campur tangan atas apa yang kami lakukan? Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah melibatkan Allah sejak dalam masa perencanaan? Ada orang yang marah karena Tuhan terlambat menolong dirinya. Dan kemudian dia berkata, kenapa ya orang yang minta tolong sama iblis lebih cepat ditolong? Kalau minta sama Tuhan Yesus lambat-lambat, katanya begitu. Saudara, kalau kita minta tolong sama iblis, apapun gak akan terjadi. Yang penting orang minta tolong kepadanya dan menjadikan dia sesembahannya. Beres. Tapi Tuhan adalah Bapa yang amat bijaksana. Dia tidak memberi sesuatu yang membahayakan diri kita. Apakah kita sudah melibatkan Tuhan? Apakah yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan, Alkitab mengatakan jadilah menurut kehendakmu. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Ada kesulitan, ada tantangan, tapi Tuhan bertanggung jawab atas kehendaknya yang sudah diberitahukan kepada kita dan kita sudah melakukannya. Libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Libatkan Tuhan dalam apa saja. Andalkan Tuhan, karena Alkitab berjanji diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Kata diberkati itu barak dalam bahasa Ibrani. Situasinya seperti ini, berlutut di hadapan Allah dan atau apa itu? Menjalin kedekatan yang sangat kuat. Jadi dalam bahasa Ibraninya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata diberkati itu adalah berlutut di hadapan Allah dan atau menjalin kedekatan yang sangat kuat. Inilah yang dikenakan kepada Abraham. Abraham orang yang dekat dengan Tuhan. Waktu bertemu Allah dia sujud mukanya sampai ke tanah. Sehingga Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan. Perhatikan di dalam bahasa aslinya ini. Ternyata ada korelasi antara orang yang memiliki kedekatan yang kuat dengan Tuhan. Memiliki persahabatan yang kuat dengan Tuhan. Orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Orang yang suka sembah sujud kepada Tuhan. Dan kemudian Allah memberkati Abraham. Aku memberkati kamu dan kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saya akhirnya meyakini seperti ini. Karena kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Bukan kita dekat dengan Tuhan karena kita butuh berkatnya. Nek manusia gitu, nek butuh dekat gitu. Ya. Nek suka butuh jauh. Ini trik manusia, saya udah kenal mulai sejak dulu gitu. Saya dulu kan pemilik koperasi, waduh nek ati nyili mendino nang omah. Dekat, manis, punya keripik dikasih, punya ini dikasih. Nek saya nyaur, lupa gitu. Nah ini orang gitu. Saudara, jangan sampai kita begitu sama Tuhan. Kita dekat karena kalau butuh. Nek wis gak butuh, jauh dariku. Begitu ya. Nah, apakah kira-kira kita seperti itu atau kita seperti Abraham? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, harapan saya mulai hari ini kita merubahnya. Yang lalu biar berlalu. Kita mulai yang baru. Mulai hari ini kita akan mulai di masa pandemi ini. Kita lebih dekat Tuhan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan. Sampai kita diberkati Allah tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kondisi mereka yang mengandalkan Tuhan, yang diberkati Tuhan, ada ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan, ini kondisi orang yang mengandalkan Tuhan. Ini berkat yang akan diterima oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Ini senada dengan Mazmur pasal yang pertama. Saudara, mari kita bersahabat dengan Tuhan. Mari kita menjalin persahabatan yang kuat dengan Tuhan. Ini tidak bisa dibangun dalam sehari. Terus menerus. Abraham mengalami masa-masa yang sulit. Tapi dia terus mengandalkan Tuhan. Sampai akhirnya dia mendapatkan anak yang dijanjikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sudah berada di penghujung khotbah saya. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, andalkan Tuhan bagaimanapun kondisi saudara. Entah saat saudara dalam keadaan kecukupan ataupun kekurangan. Entah dalam keadaan baik maupun sulit seperti ini. Andalkanlah Tuhan. Kalau sebelumnya kita tidak mengandalkan Tuhan, dan ini adalah masa sulit kita mulai mengandalkan Tuhan, tidak terlalu buruk. Tapi jangan sampai kalau keadaan baik kembali, kita kembali tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara harus tetap mengandalkan Allah
apapun kondisinya. Bisa jadi saat saudara mengandalkan diri sendiri, kita keadaannya tidak segera memburuk, tapi berangsur akan memburuk. Bangsa Israel adalah contoh nyata. Kita harus menjadi bijak sekali lagi. Kita belajar dari lubang yang pernah menghancurkan kehidupan Yehuda. Tertawan ke Babil, menjadi budak hampir 70 tahun. Dosa tidak selalu menghasilkan buah dengan segera. Demikian juga kebaikan seringkali tidak dihasilkan dalam sekejap. Perlahan tapi pasti. Orang yang mengandalkan Allah dengan orang yang mengandalkan manusia akan berakhir pada posisi yang berbeda juga. Jalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Terhubung terus dengan Allah di dalam doa-doa saudara. Terus terhubung dengan Allah. Waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Begitu ada kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan antusiasme. Kunci untuk menjadi sahabat Allah adalah saudara terus mengandalkan Tuhan. Kalau Allah mendapati saudara sudah menjadi sahabatnya, bukan orang yang menjijikan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Berkat tidak selalu berarti uang. Berkat bagi bangsa Yehuda yang dijanjikan Tuhan adalah kamu tidak akan tertawan ke Babil jika kamu segera bertobat. Berkat bagi Yehuda adalah kamu tidak akan menjadi budak sekiranya kamu mendengarkan teguran Tuhan. Berkat bagi Israel adalah kamu akan tinggal di negeri perjanjian, bukan tinggal di negeri asing. Berkat bagi Israel waktu itu berbicara, engkau akan hidup bukan binasa di tangan tentara Asyur ataupun Babilonia. Berkat yang dijanjikan oleh Tuhan tidak sekedar uang. Tidak selalu berarti uang. Hari ini kita tetap sehat. Amin. Ini berkat Tuhan. Pandemi masih bisa mengancam siapa saja termasuk kita. Oleh sebab itu di tempat-tempat umum tetap melakukan protokol, tetapi lebih daripada itu, kiranya Tuhan menaungi kita dengan berkat-Nya. Jadilah orang yang disukai Allah. Biarkan Allah dekat dengan saudara. Jangan sampai Allah melihat saudara jijik dan kemudian saudara dijauhi. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita andalkan Tuhan agar berkat-Nya melimpah atas kita. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan sebuah lagu, Yesus Sekolah Pengharapanku. Kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu
Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Sepanjang Selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. penghormatan Haleluya. kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Mulai ya hari ini kami akan Yesus mengandalkan Tuhan. Engkau Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Mari menjadi bijak di hadapan Allah. Andalkan Tuhan dalam segala situasi. Dalam masa-masa sulit ini semakin dekat dengan Tuhan. Menjadi sahabat Allah. Engkaulah jalan kami Tuhan. Haleluya. Mari lebih dekat dari Tuhan. Mari lebih dekat dari sebelumnya. Andalkan Dia dalam segala sesuatu. Tuhan, berikan kekuatan iman. Engkau mampu mengatasi semua situasi dan kondisi. Meskipun keadaan sulit, kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Mulai hari ini kami akan mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Pelayanan kami sangat tergantung dengan Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami dan karier kami, studi kami Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam situasi yang sulit ini, Engkaulah andalan kami. Engkau yang akan menolong umat-Mu di tempat ini. Sehingga kami dapat melalui dan melampaui. Kami sampai pada satu titik di mana kami menikmati anugerah dan rahmat Allah. Menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Engkau melihat saat kami tidak mengandalkan Engkau lagi. Roh Kudus segera menegur kami. Jadikan kami orang-orang yang bijak Tuhan. Sehingga hari ini kami diperingatkan keras oleh Tuhan. Kami rindu beberapa saat lagi Saudara menikmati hadirat Allah. Haleluya. Biarkan sahabatmu itu menguatkan dan meneguhkanmu. Syadalarabala. Izinkan sahabat yang baik itu menguatkan dan meneguhkan. Haleluya. Kami rindu setiap saudara pulang dari tempat ini diberikan kekuatan yang baru. Jalan kami dalam masa-masa sulit. Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur. Bapa di surga, sekarang hamba menyerahkan seluruh jemaat yang hadir ke dalam tangan-Mu. Tuhan menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Kami berdoa saat mereka mulai mengandalkan Tuhan, Engkau menghampiri mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini dalam hati, pikiran, dan roh kami. Dan mulai hari ini kami berkomitmen, kami hanya akan mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada pengumuman. Minggu depan tanggal 26 Juli 2020 setelah ibadah selesai, jemaat mohon untuk foto. Saudara pakai pakaian yang bagus tapi warnanya bisa macam-macam ya. Nah, ini foto untuk ditaruh di database kita. Terus terang, saya kadang tahu nama, lupa wajah gitu ya. Tapi ini juga penting supaya nanti semua orang tahu gitu ya, ngerti? Jadi ke depan ini akan administrasi lebih bagus. Tempatnya di belakang gereja, maksudnya di sana gitu ya. Oke. Baik, kemudian kami sekarang melakukan ibadah di KKA area khusus bagi mereka yang terdampak. Dan sekarang sudah ada 5 KKA. Kami berharap ini akan terus bertambah sehingga semua bisa terlayani dengan bagus. Kami juga mengingatkan untuk panitia tahun 2020 untuk mulai mempersiapkan diri.
Kita akan memperingati ulang tahun gereja kita dengan berbeda dari biasanya. Kita akan sesuaikan dengan situasi pandemi virus corona ini. Kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa masukkan berkat itu di dalam amplop. Kita nanti akan doa bersama. Waktu Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa masukkan di kotak yang sudah kami sediakan. Mari kita akan bangkit berdiri. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Bapa di dalam surga, kami akan mengakhiri ibadah raya kami, tapi sebelumnya kami berdoa, Kau terus menolong bangsa dan negara kami dalam mengatasi pandemi virus corona. Kami juga berkati kota Malang Raya, Tuhan akan menolong sehingga pandemi di kota kami akan berangsur-angsur surut dan menghilang. Kami doakan untuk seluruh jemaat yang sedang terdampak dengan pandemi ini, Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan. Usaha, pekerja dan mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka terus mengandalkan Allah dalam segala situasi, karena Engkau adalah Allah yang dapat dan sanggup kami andalkan. Kami juga akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami ingin memberikan persembahan terbaik kami kepada Tuhan. Kuduskan dan berkatilah persembahan kami ini menjadi dupa yang berbaru harum di hadapan hadirat Tuhan. Inilah wujud cinta kami kepada Tuhan dan tanggung jawab kami kepada pekerjaan-Mu di tempat ini. Janji-Mu ya Allah, mereka yang menabur akan menuai berlipat kali ganda. Mereka yang mengembalikan perpuluhan milik Allah, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, setiap jemaat yang hadir hari ini sampai di rumah dengan keadaan selamat. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah.
Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami Ajaib